Bisikan dari sumur tua. Di sebuah desa kecil bernama Sumberjaya, ada sebuah sumur tua yang terletak di tengah hutan bambu. Penduduk desa sering menghindari tempat itu karena banyak cerita angker yang beredar tentangnya. Konon, siapapun yang mendekati sumur tersebut setelah matahari terbenam akan mendengar bisikan misterius yang memanggil-manggil nama mereka. Beberapa orang bahkan menghilang tanpa jejak setelah mencoba menyelidiki lebih jauh. Adi adalah seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya. Ia tidak pernah percaya pada cerita-cerita hantu atau mitos lokal. Baginya, semua itu hanyalah omong kosong belaka. Namun, rasa penasarannya tumbuh ketika ia mendengar cerita tentang sumur tua itu dari tetangganya. Jangan pernah mendekatinya saat malam, kata Pak Wayan, tetua desa, dengan nada serius. Banyak yang sudah menjadi korban bisikan dari sumur itu. Mereka yang mendengarnya tak pernah kembali. Tentu saja, Adi hanya tertawa kecil mendengarnya. Malam itu, ia memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah bohong belaka. Dengan senter di tangan dan jaket tebal melingkupi tubuhnya, ia berjalan menuju hutan bambu yang gelap dan sunyi. Sesampainya di dekat sumur, Adi merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa dingin menusuk tulang, meskipun malam itu tidak terlalu dingin. Bambu-bambu di sekitarnya bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Ia menyorotkan senter ke arah sumur tua itu. Sumur itu tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia mendekat, ia mendengar suara samar-samar. Awalnya, ia pikir itu hanya suara angin. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas. Itu adalah suara bisikan. Adi. Suara itu memanggil namanya dengan lembut, seperti suara seorang ibu yang menenangkan anaknya. Adi terkejut. Siapa yang tahu namanya? Tidak ada orang lain di sana selain dirinya. Siapa di sana? Teriaknya, mencoba terdengar berani meski suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya bisikan itu yang terus berulang, semakin keras dan semakin dekat. Adi datanglah lebih dekat. Ia melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan tubuhnya. Suara itu semakin memenuhi telinganya, memenuhi pikirannya. Matanya tanpa sadar tertuju pada mulut sumur yang gelap gulita. Lihatlah ke dalam, bisik suara itu lagi. Meski hatinya berkata untuk lari, tubuhnya malah condong ke depan, mendekati bibir sumur. Ia menyorotkan senter ke dalam sumur, tapi cahayanya tidak mampu menembus kegelapan yang pekat. Namun, ia bisa merasakan ada sesuatu di sana, sesuatu yang hidup, menunggu. Tiba-tiba, tangan dingin seperti es meraih pergelangan kakinya dan menariknya ke bawah. Adi berteriak sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri, tapi tarikan itu semakin kuat. Tubuhnya terangkat ke atas, lalu dengan cepat ditarik masuk ke dalam sumur. Esok harinya, penduduk desa menemukan senter Adi tergeletak di dekat sumur, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Sejak kejadian itu, bisikan dari sumur tua semakin sering terdengar oleh orang-orang yang lewat di dekat hutan bambu. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan hitam bergerak di antara bambu-bambu, dan kadang-kadang, mereka mendengar suara Adi memanggil-manggil dari dalam sumur. Hingga hari ini, tidak ada yang berani mendekati sumur itu lagi. Bahkan, beberapa warga memasang pagar kayu di sekelilingnya dan menaburkan garam serta daun kelor sebagai bentuk perlindungan. Namun, bagi mereka yang masih penasaran dan nekat, nasib mereka mungkin akan sama seperti Adi, menghilang tanpa jejak, menjadi salah satu dari banyak korban sumur tua yang tak pernah kembali. Dan jika Anda cukup berani untuk mendengarkan di tengah malam buta, mungkin Anda juga akan mendengar bisikan lembut itu memanggil nama Anda. Datanglah lebih dekat.